Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dalam nanti. Acara selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bunyai Nadia kepada beliau waktu terdebat dan persilakan. Ayo didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, masyukurillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa mengadakan acara Isra Mi'raj dengan acara yang sangat sederhana. Nggih, enggak apa-apa nggih, yang penting kita memperingati dan kita ikhlas itu sudah dekat pahala dari Allah. Adik-adik sekalian yang saya cintai, pada sore hari ini saya akan menceritakan sekelumit cerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di daerah Yerusalem. Kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada di atasnya langit ketujuh. Terus Kanjeng Nabi naik lagi ke Al-Mustawa. Jadi Al-Mustawa itu nanti Kanjeng Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya seperti ini. Pada suatu malam, tengah malam, jadi di atas jam 12 malam, Nabi Muhammad sare. Pada saat itu Nabi Muhammad sare bersama dengan para sahabatnya di halaman Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kemudian dibangunkan oleh siapa namanya? Yang membangunkan Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, dan yang bangun hanya Nabi Muhammad saja, para sahabatnya tidak tahu. Itu ya. Kemudian Nabi Muhammad sudah disediakan tunggangan berupa buruk. Kemudian Nabi Muhammad diaturi oleh Malaikat Jibril untuk naik ke buruk. Setelah ini nanti saya adakan pertanyaan ya, yang saya kemukakan nanti saya tanya jawab. Setengah 6 ya. Nggak boleh. Naik buruk, Malaikat Jibril terbang sendiri, kemudian Kanjeng Nabi naik ke buruk, begitu, kemudian diaturi untuk ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi waktu itu tengah malam. Kemudian di situ di Masjidil Aqsa sudah ada banyak sekali orang, masjid sampai penuh. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad lewat. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu siapa saja yang berada di dalam Masjidil Aqsa tersebut. Gak ngerti sopor-sopor itu yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian Nabi Muhammad diatur Malaikat Jibril untuk menjadi imamnya. Sholat bersama banyak orang tadi. Kemudian setelah sholat, Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad, siapa orang-orang yang berada di sekitar jenengan ini? Ini sih nggak tahu, gitu ceritanya. Ini adalah para nabi dan rasul yang sudah kabudut semua, yang sudah meninggal, kumpul di situ semua untuk hormat kepada Nabi Muhammad yang akan sedang melakukan mi'raj. Bagaimana Kanjeng Nabi diaturi ngoten, mulai Kanjeng Nabi kok aku iso didadekno imam, aku iki sapa kan begitu Kanjeng Nabi. Terus kemudian Nabi Muhammad bersalam-salaman semua sama para nabi yang berada di situ. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua nabi yang ada yang sudah kabudut yang masih hidup berkumpul kabeh. Kemudian Nabi Muhammad dijamu oleh Nabi Ibrahim dan ditanya. Nabi Muhammad bilang, kenapa saya yang dijadikan imam? Gitu ya. Karena merasa paling kecil sendiri, paling muda sendiri. Terus kemudian Nabi Ibrahim menjawab, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi yang paling disegani oleh para Nabi sebelumnya.
inilah yang diaturi untuk menjadi setelah selesai melakukan sholat, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan untuk Mi'raj. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad naik buruk. Jadi buruk mau ditancang kalau malaikat Jibril yang halamannya Masjidil Aqsa. Terus naik lagi, malaikat Jibrilnya terbang. Jadi, malaikat Jibril itu bisa terbang. Jadi, kemudian Nabi Muhammad naik dengan sampai ke langit ketujuh. Langit pertama adalah Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi setiap langit itu ada pintunya. Isinya adalah para nabi. Nah, langit ketiga adalah Nabi Yusuf, langit keempat adalah Nabi Idris, langit kelima adalah Nabi Harun, langit keenam adalah Nabi Musa, langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Langit pertama Nabi Musa menuju ke terakhir yaitu Nabi Ibrahim. Terus kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Terus sampai Sidratul Muntaha naik lagi ke Al-Mustawa. Itu Nabi Muhammad naik sendiri, tidak diantar oleh siapapun. Malaikat Jibril menunggu di situ. Jadi malaikat Jibril pun tidak berani untuk ikut ke sana karena yang dikehendaki Allah adalah Nabi Muhammad. Sampai di atas Al-Mustawa tadi, kemudian Nabi Muhammad ditemu oleh Allah untuk menitahkan itu memerintahkan umatnya melakukan sholat. Pertama kali yang dititahkan oleh Allah adalah 50 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad turun terus ketok para nabi-nabi yang berada di langit-langit tadi. Kasih masuk di dalam mesti Allah apa? Allah diutus Allah untuk menitahkan kepada umat saya untuk sholat. Aku apalagi umat cuwili semua cuwili orang sama lagi akhirnya Nabi Muhammad nanya lagi dan aku menjadi Gusti Allah Gusti Allah bulan diskon terus dikasih diskon lagi terus turun lagi terus ditemu lagi sama para nabi naik lagi terus akhirnya sampai 5 kali sholat ini 5 kali sholat yang sampai sekarang kita lakukan. Ini adalah titah dari Gusti Allah langsung kepada Nabi Muhammad yang wajib dilakukan oleh semua orang. Tidak terkecuali anak yang masih kecil. Mas Aka, Mas Arsha, ini Mas Excel, Mas Babi, ini Mbak ini cilik-cilik, semua Mbak Cici, dia Mbak Carla, sholat. Gak apa-apa, belum betul gak apa-apa. Tapi ketika waktunya sholat harus tetap Mbak Syakira, Mbak siapa namanya? Salim, Mbak Nenek, Mbak Ibu, Rima, apalagi yang sudah besar malah tidak boleh meninggal. Karena apa? Karena amalan yang paling utama nanti kita dihisab. Besok benek kita semua mati, kita semua meninggal, kita kan dihidupkan lagi. Itu dihidupkan lagi kita berada di aurora mahsyar. Di aurora mahsyar itu nanti kita matahari berada di atas kita hanya 1 jengkal saja. Kalau kamu ingin menyentuh bisa nyampe. Mulane nek ning dunya dikongkon memperbanyak amal soleh atau amal baik. Sekira nek kowe pas ning aurora mahsyar ora kepanasan. Bayangkan matahari yang berada berjuta-juta kilo di atas kita aja masih kepanasan. Apalagi nanti berada di atas kita bisa pegang. Bayangkan saja. Tapi beda-beda rasanya. Nek sing imannya tinggi, merasa dingin, merasa nyaman, tidak merasa berat. Di orang-orang keringet nek wong sing gak iman, keringetnya sampai kolot, sampai sabun, sampai kepanasan. Begitu. Wah dicelok siji-siji uang begitu berapa miliar awet zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dia dicelok siji-siji ditimbang amalnya. Namanya apa timbangan amal? Kan setiap hari saya terangkan timbangan amal namanya apa? Ya. Loh kan
Setiap hari sudah saya ceritakan apa namanya raju, disebut juga dengan yaumul hisab. Ini amal kita ditimbang. Pertama kali yang dipertanyakan adalah tentang sholat. Siji ku sholat, sholatnya benar yang dikatakan di sini adalah sesuai dengan syarat sahnya sholat. Contoh, baju harus suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, itu tempatnya harus suci, okay? Terutama wong wedok nek rambutnya ketok batal, sikile ketok batal, itu yang paling penting, okay? Nah, iku ketok akhirnya sholatnya gak sah. Sampai nek ditimbang berarti kalong orang duwe amal sholat yang sisa kalong akhirnya abot amal. Nah, abot amal dulu wis mesti neraka. Ngaten nggih, mulai sekarang kalau diajari Ustadzah yang masih kecil-kecil nggih, sholat seperti apa, harus menurut wudu seperti apa. Ngaten nggih. Yang besar nggih, nek sing gede kan harus mandiri. Jadi begitu adzan langsung wudu nggih. Wudunya juga harus tenanan, apalagi wong wedok. Wong wedok itu saya pernah berbarengan wudu, itu nggak usah naik ke sini, tapi hanya segini saja yang pernah ini tok. Ini kan nggak sah, karena syarat wudu harus melebihi siku. Siku batasnya adalah siku. Kudu neng dhuwure. Nek pas siku nek gak katut, kuatir ini adalah nanti tidak menjadikan amal kita nanti. Padahal apa? Nek kok ancane terjadi kita masuk neraka. Nek sing dijawab kan mesti gak usah neraka nggih, masuk surga nggih. Tapi kan tidak menutup kemungkinan karena kita manusia mesti ada dosanya. Kan ngoten. Malaikat sing diluru apa? Uang sing wudune bener. Jadi ning gone neraka iku jenenge kiai ya terus pantes bener kan di situ banyak kitab yang menceritakan tentang ada kiai yang masuk neraka banyak. Ada orang Islam yang tetap kan tetap nanti kok anak di sini orang Islam. Itu nanti malaikat yang dicari adalah yang wudunya benar. Dia mencolok. Ini anggota wudu tetap wajib mencolok. Karena nak wudu harus diulang-ulang. Wajibnya hanya 1 kali, sunahnya 3 kali. Nek uang sing atine mangan malah sampai balik sampai bajune basah semua. Ono sing ngomong gitu. Karena khawatir kalau wudunya tidak sah. Dan nek orang sah berarti untuk sholat ya. Nek sholat tidak sah berarti amalan yang pertama ditimbang tadi, okay? Nek amalan pertama yang ditimbang tadi kan sah berarti yang lain orang sah. Sekarang biji seperti evaluasi Eptanas itu cuma bisa Eptanas kan IPA, matematika, apa? Yang satu bahasa Indonesia kan 3 tok cuma aku cilik. Lah ibu elek berarti yang elek. Ngoten gak iso masuk ke SMP favorit. Gitu. Sama, tapi iki oga sanggup mati. Sing sanggup mati adalah tadi sholat. Nek sholate apik, amalannya melok apik. Nek sholate elek, amalan liyane melok elek. Dari ini yang menjadi patokan kita. Ngoten. Karena anak rempong nggih, kamu nggih. Ditinggali sih enggak? Aulia. Oke, ngoten selanjutnya karena ini masih bulan Rajab, semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali saja akan mendapatkan 10 kebaikan. Oke. Tadi membaca sholawat berulang-ulang banyak sekali karena ini masih bulan Rajab. Semoga dengan acara yang sangat simpel ini, acara yang sangat simpel banget, ini bisa membawa kita nanti di akhirat, memberatkan amalan kita di akhirat. Allahumma amin. Ini selanjutnya adalah pertanyaan tadi yang saya mengemukakan.
Ayo, pertanyaan kan gue lanang dhisik. Ayo. Dengarkan, apa? Ayo, pertanyaan pertama. Siapakah tujuh jari ya? Jadi langsung orang tujuh jari, nggak menjawab. Siapakah yang membangunkan Nabi Muhammad pada saat sahur? Malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, perjalanannya kemudian kemana? Mana? Oh, Sama. Salah. Berketanggone Masjidil Haram, kemudian kemana? Mana? Masjidil Aqsa. Betul. Terus setelah itu ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Wes iki wong wedok antara sama lanang. Apa tadi yang kejadian yang terjadi di dalam Masjidil Aqsa? Nabi dan Rasul yang sudah meninggal, malaikatnya hanya ada malaikat Jibril saja. Selanjutnya soal tujuh jari kita mau jawab. Langit yang kedua siapa? Yang menjaga pintu langit yang kedua mau jawab. Yang kedua. Nabi Isa dan betul. Yang paling atas nomor 7. Ya, Nabi Ibrahim, betul. Yang pertama Nabi Adam. Langit yang ketiga. Nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf. Sekarang pertanyaan saya, istrinya Nabi Yusuf. Ayo, istri Nabi Yusuf. Tadi sudah saya pertanyakan, dan aku masih lupa. Ayo, istri Nabi Yusuf. Istrinya Nabi Yusuf. Siti siapa ya? Siti, inisialnya Sekarang siapa anak dari Nabi Adam yang menjadi nabi? Nabi Idris. Salah. Nabi Syis. Ya, kalau bisa ya saya. Nabi Ibrahim, istrinya ada berapa? Ya, air. Oh, Madian, terus. Terus Nabi Ibrahim mempunyai anak yaitu Nabi Ismail. Ibunya Nabi Ismail. Bukan dari Nabi Ibrahim dulu. Yang menjadi ibunya Nabi Ismail. Yang lari-lari. Ya, Kronologi air Zam-Zam dan Sa'id. Siti siapa? Ayo Siti siapa? Ayo pelajaran. Makanya kalau pelajaran kalau sekarang itu dibawa kemana-mana. Siti Sarah, siapa? Putranya Siti Sarah juga ada yang menjadi nabi siapa? Dulu Nabi Ismail. Nabi Ismail, baik beda ibu. Nabi Yakub. Nabi Bukan Yusuf bin Yakub. Nabi Ini siapanya? Yorai. Nabi Ismail. Kalau Nabi Isa itu Isa bin Maryam. Nabi Isa tidak mempunyai ayah, tapi mempunyai ibu. Tadi Allah menikahkan kepada Nabi Muhammad di mana?
baca nih. Gimana tadi? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa sholat itu di mana tadi Allah menetapkannya di mana? Yorale. Saat atasnya lagi. Saat atasnya lagi. Kan tadi tak suruh mendengarkan kan? Tadi tak suruh mendengarkan kan? Di atasnya lagi. Alhamdulillah. Acara ini selesai. Selanjutnya adalah doa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada adik-adik semua dan semoga kalian semua dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.